Hey hey hey, kembali lagi bersama Mimin Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Apa kabar semua? Minasan, konnichiwa. Hari ini Mimin kedatangan tamu namanya Afra Farhana, mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada angkatan 2017. Nah, kali ini Mimin mengundang Afra karena Afra ini baru lulus di ujian JLPT N2 yang dilaksanakan Desember tahun kemarin. Nah, Mimin penasaran nih gimana Afra nyiapin diri buat ikut JLPT itu sampai lulus ya. Nanti kita dengerin langsung ceritanya dari Afra. Dewa, sasuku ikimashou. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, terima kasih Afra udah datang ya jauh-jauh. Iya, sama-sama Sensei. Oh iya, pertama perkenalkan diri dulu, silakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Afra Farhana Zahra. Saya angkatan 2017 dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Dan sekarang saya semester 9. Kesibukan saya saat ini yaitu sedang membuat tugas akhir skripsi yang berjudul Perbandingan budaya Ainu dalam anime Golden Kamuy. Oh, sekian. Oke. Awalnya gimana sih Afra bisa tertarik sama belajar bahasa Jepang atau tentang budaya Jepang gitu? Bisa ceritain dikit mungkin? Iya. Jadi saya pertama kali kenal Jepang itu dari anime manga, kan tadinya tayang di TV ya. Nah, saya itu tertarik, kemudian jadi cari-cari dan jadi tertarik budayanya juga. Setelah itu saya juga mulai punya minat ke sana, jadi belajarnya mulai dilebihin lagi, jadi ngambil sastra Jepang sekarang. Oh, yes. Oke. Kalau awalnya itu kapan tuh? SD, SMP, SMA atau kapan tuh mulai tertariknya? Saya tertariknya mulai dari kecil sih, dari SD, kemudian mulai cari-carinya sih dari SMP. Tahu budayanya sedikit, kemudian kebetulan di SMA saya juga ada muatan lokal bahasa Jepang dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Oh, iya. Oke. Jadi itu seminggu satu kali belajar gitu ya, iya, di betul. SMA. Oke. Jadi belajar secara formalnya pas SMA ya. Iya, betul. Oke. Terus pas SMA itu udah pernah ikut JLPT atau belum? Iya, saya pernah ambil JLPTN 5 itu pertama kali pada kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya? Iya. Dulu untuk lulus nggak itu? Iya, Lulus. Oke. Nah, itu belajarnya gimana tuh waktu itu? Belajarnya seperti biasa aja sih, karena N5 itu sebenarnya masih dasar, masih dasar bahasa Jepang, jadi bisa dipelajari sendiri. Oke. Jadi karena masih dasar banget, itu semester 1, 2 itu kira-kira bisa nggak tuh ngambil N5? Bisa. Menurut Afra bisa ya? Masih bisa. Kanjinya juga masih mudah, seperti mudah, dipelajari semester 1, 2. Oke, makasih. Terus abis dari SMA masuk ke sini ya? Iya. Itu kenapa tuh masuk Unsada? Masuk Unsada sebenarnya saya karena tertarik sama katanya banyak beasiswa ke Jepangnya gitu. Pernah waktu itu ikut ya ujian beasiswa gitu? Pernah, tapi saya kebetulan dapetnya yang PPA itu. Oh, iya. Yang lain ya? Iya. Ya, alhamdulillah ya masih dapat ya. Oke, terus pas masuk Unsada itu berarti udah ada dasarnya ya apa itu ya? Terus di Unsada secara bertahap juga ikut JLPT ya? Iya. N4 gitu ikut ya? N3, terus terakhir N2 ya? Iya. Ikut N4-nya pas semester berapa? Saya agak lupa sih, tapi sepertinya semester 1 atau semester 2. Oke. Itu belajarnya juga sama? Biasa aja? Iya, masih biasa. Masih biasa ya N4 ya? Nah, kalau N3 ini gimana? Ada bedanya nggak? N3 lumayan sih, bacaannya lumayan banyak, jadi emang harus banyak kosakata kanji terutama N3. Oke. Dulu waktu nyiapin untuk N3 gimana tuh? N3 sebenarnya karena di kampus ini juga dipelajari juga, itu menurut saya lumayan menolong sih. Iya, tinggal ditekuni lagi aja belajarnya. Oke. Berarti fokusnya itu belajar di kampus. Di rumah itu ada tambahan lagi nggak? Belajar sendiri atau gimana?
Kalau dirasa perlu ya perlu, tapi menurut saya emang harus dikencengin kanjinya sih. Jadi kan kanji lebih baik menghafal sendiri kan soalnya. Iya. Berarti tambahan pas di rumah itu belajar kanjinya kali ya. Iya, betul. Oke. Kanji itu berarti cara tulisnya sama menyerap kosakatanya ya. Iya. Oke, sip. Kalimat kanjinya sekalian. Oke, terima kasih. Iya. Nah, terus ya tadi kita udah tahu ya kenapa Afra mau belajar bahasa Jepang, terus pengalaman belajarnya selama ini sampai dapat N3 ya udah kita dengar. Nah, sekarang yang paling pengen didengar sama Mimin sama yang lain nih, sama kohai-kohainya nih, gimana tuh nyiapin diri untuk ikut JLPTN 2 kemarin dan lulus lagi ya. Iya. Silakan Afra, gimana? Sebenarnya sih ya saya tahun lalu 2019 juga sempat ambil N2, tapi sayangnya belum lulus, itu kurang poinnya sedikit lagi gitu. Iya. Gitu ya. Iya, sayang banget. 2019 ya. Iya. Kurangnya berapa lagi? Nggak banyak, pokoknya kayaknya kurang 5 poin atau gitu. Kayak sayang banget itu. Ya. Iya, saya. Iya. Oke, terus kalau sekarang kan berarti kuliah di kampus yang temanya bahasa Jepang itu udah sedikit ya. Iya. Nah, itu gimana tuh Afra belajarnya? Kalau saya sendiri sih kebanyakan kalau menjelang JLPT-nya cari-cari soal JLPT, kemudian kerjakan sendiri tanpa lihat buku, sesuai kemampuan sendiri, jadi bisa nilai kemampuan kita sampai mana. Kemudian setelah itu baru dikoreksi, belajar yang masih kurang-kurangnya. Oke. Dikoreksinya sama siapa tuh? Koreksi sendiri. Koreksi sendiri. Iya. Oh, jadi lihat lembar jawabannya gitu ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya dari buku-buku tentang soal itu kita bisa menemukan istilahnya penjelasan ya dari soal-soal yang susah ya. Oke, sip. Jadi ini jadi gimana tuh keseharian Afra ya berarti ya? Maksudnya sehari itu pasti ada bersentuhan dengan soal JLPT gitu maksudnya ya? Kalau setiap hari sih enggak, Sensei. Saya kalau setiap hari mungkin dicarinya cara yang menarik, kayak misalnya baca manga tapi masih raw atau masih bahasa Jepang gitu. Jadi kan kita cari sendiri, artinya jadi lebih mengerti sendiri. Oke, sip. Jadi Afra ini ada dorongan dari dirinya sendiri ya untuk nyari soal, terus nyari komiknya juga gitu ya. Oke, ini penting banget sih menurut saya. Sip. Oke, Afra. Terus perasaannya gimana kemarin JLPTN 2 lulus? Iya sih, sebenarnya agak nggak percaya, tapi nggak percaya. Iya. Tapi ya berarti itu bukti kerja keras saya sih. Alhamdulillah ya, sip. Keren banget Afra. Masih kuliah udah punya N2. Itu impian saya tuh sebenarnya. Saya juga nggak bisa waktu itu. Sip Afra. Nah, ini kan udah dapat N2, terus saya dengar Afra juga udah kerja ya? Iya, tapi kerja saya sebenarnya nggak berhubungan sama bahasa Jepang. Oh, gitu. Oke, sip. Nah, ini kan lagi ngerjain skripsi. Gimana? Semester ini bisa? Masih proses. Belum tahu ya. Oke. Iya. Nah, ini kalau udah lulus ini gimana rencananya ke depan? Rencananya untuk sementara ini sih saya masih coba apply ke perusahaan Jepang dulu, apapun posisinya, jadi supaya saya tahu budaya kerja orang Jepang itu bagaimana. Baru kalau udah itu sepertinya menurut saya jadi interpreter jadi lebih mengerti sih. Oke, jadi iya sih kayak biasanya awal karir lulusan Jepang, sastra Jepang atau bahasa dan budaya Jepang itu jadi staff yang bisa bahasa Jepang gitu ya. Maksudnya yang bisa jadi interpreter atau penerjemah gitu, awalnya memang begitu ya. Iya. Oke, nanti dari situ cari pengalaman dulu gitu ya kali ya. Sip. Oke, Afra. Ya, terus nah ini pertanyaan terakhir Afra ya. Abis ini Afra bebas. Ini mau tahu tips dari Afra nih untuk mahasiswa, teman-temannya sama kohainya, adik kelasnya ya, yang lagi berusaha lulus dalam ujian JLPT ini. Kira-kira apa Afra dari Afra? Saran dari saya sih perbanyak
perbanyak kosakata dalam bahasa Jepang, kemudian juga kalimat-kalimatnya itu ya bisa dipelajari dari apa aja, nggak mesti dari buku, bisa juga dari game, dari anime manga atau drama juga. Yang penting dipelajari yang udah didengar atau dilihat. Oh, jadi ada tindak lanjutnya ya? Iya. Oke. Itu Afra sehari pasti ada ya bersentuhan sama bahasa Jepang ya, entah dalam bentuk belajar serius atau belajar yang lewat yang pop culture gitu ya? Iya. Pasti ada ya sehari ya? Iya. Gak mungkin nggak ada ya? Mungkin ada sih. Tapi saya karena suka baca manga jadi iya jadi. Oke. Jadi banyak input mungkin dari situ ya? Iya. Oke. Ngomong-ngomong, komiknya yang dibaca apa nih? Apa ya? Apa yang lagi seru? Saya sih kalau sekarang lagi ikutin anime judulnya Osama Ranking sih. Iya, itu menurut saya juga vokalnya jelas, jadi kosakata baru bisa lebih dimengerti gitu. Itu ceritanya apa tuh? Tentang kerajaan atau? Iya, tentang kerajaan. Oke. Sip. Oke. Terima kasih Afra. Ya, mungkin terakhir dari Afra apa ya, sepatah dua patah kata gitu buat teman-temannya, kasih semangat. Ada nggak? Semangat semuanya. Ya mungkin memang bahasa Jepang kalau dipelajari terus menerus kelihatannya pusing kanji melulu gitu. Jadi, tapi kalau udah mengerti itu bisa baca apa aja, menurut saya itu jadi kebanggaan sendiri gitu. Jadi semangat buat yang lagi pelajari. Oke, sip. Oke, Afra, terima kasih banyak udah mampir ke sini ya. Saya paksa sebenarnya. Makasih banyak hari ini. Semoga teman-temannya yang nonton konten ini bisa dapat gambaran ya, referensi gitu. Oh, kalau Kak Afra itu belajarnya caranya pace-nya kayak gini gitu ya. Jadi semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih Afra. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye. Terima kasih. Ya, sip, terima kasih banyak.